Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah Bu Ika berkisah. Pada kesempatan kali ini judulnya adalah meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, ada Nabi dan Rasul yang memiliki atau mendapatkan julukan Ulul Azmi. Nah, di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Ada yang tahu kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Ulul Azmi? Ya, karena Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi dan Rasul Allah yang sangat tabah, yang teguh pendirian ketika mendapatkan cobaan yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Bu Ika ingin berkisah salah satu kisah yang menunjukkan betapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap teguh pendirian untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Ibrahim ingin mendapatkan seorang anak. Nah, setiap malam berdoa, berusaha untuk mendapatkan keturunan yang solih. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim menjelang usia tua. Dan karena keteguhan hati Nabi Ibrahim, kesungguhan Nabi Ibrahim dalam berdoa kepada Allah, akhirnya Allah mengabulkan. Allah memberikan keturunan yang solih yang bernama Nabi Ismail. Nah, suatu ketika Nabi Ismail sudah lahir, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak Nabi Ismail dan ibunya keluar dari Palestina. Teman-teman bisa bayangkan kan bagaimana sedihnya Nabi Ibrahim ketika anak yang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya dan setelah hadir ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk pergi dari Palestina. Namun sekali lagi karena Nabi Ibrahim hamba yang sangat taat kepada Tuhannya, hamba yang selalu patuh kepada Tuhannya, maka menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Diantarkanlah Nabi Ismail dan ibunya keluar dari Palestina. Ada yang tahu kemana? Ya, ke kota Mekah. Nah, jangan bayangkan teman-teman ya, kota Mekah pada saat itu subur, makmur, banyak orangnya, bukan. Ketika itu adalah tandus, padang pasir yang tandus dan sepi, belum ada penghuninya. Nah, akhirnya dibawalah ke sana Nabi Ismail dan ibunya. Sampai sana bagaimana? Sampai sana hanya disiapkan bekal secukupnya. Kemudian Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail dan ibunya sudah sampai di Mekah, itu Nabi Ismail masih kecil, masih bayi. Nah, itu ditinggalkan. Kemudian kemana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menuju ke Palestina, kembali ke Palestina. Dan suatu ketika Ibunda Hajar, ibunda Nabi Ismail yang bernama Siti Hajar, suatu hari itu kan bekalnya sudah mulai menipis. Jadi bekalnya sudah mulai menipis, air asinya sudah mulai berkurang dan Nabi Ismail kehausan.
Bayangkan ya teman-teman ya, masih bayi kehausan, terus bagaimana, apa yang terjadi? Nabi Ismail menangis. Namun sekali lagi, karena Nabi Ismail dan Ibunda Hajar, ibunya Nabi Ismail namanya Siti Hajar, adalah hamba Allah yang taat, yang sabar, itu tidak berputus asa. Di tengah kepanikan seorang ibu karena melihat anaknya menangis karena kehausan, Bunda Siti Hajar apa yang dilakukan? Tidak menangis, teman-teman. Yang dilakukan adalah berlari ke sana kemari mencari sumber mata air. Dari sofa, dari bukit sofa, kemudian berlari lagi ke bukit Marwah, balik lagi ke bukit sofa, berlari lagi ke bukit Marwah sampai 7 kali. Apakah menemukan sumber mata air? Tidak menemukan. Namun kun fayakun. Allah maha segalanya. Ketika Allah berkehendak, pasti semuanya akan terjadi. Nabi Ismail yang menangis, kakinya itu bergerak-gerak, mancal-mancal gitu ya bahasa Jawanya. Itu mancal-mancal di padang pasir, tiba-tiba menyemburlah air. Dan begitu gembiranya Bunda Hajar. Kemudian Zamzami, Zamzami, berkumpullah. Akhirnya mata air itu berkumpul. Dan sampai sekarang mata air itu tidak pernah berhenti mengalir. Apa ada yang tahu namanya? Itu namanya adalah sumber mata air yang disebut dengan air Zamzam. Dari situlah Nabi Ismail akhirnya minum, Ibunda Hajar juga minum, dan terlepas dari kehausan. Dan air Zamzam menghidupi banyak orang. Nah, itu salah satu tanda kisah yang patut kita teladani dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan ibunya. Apa itu teman-teman? Adalah ketaatan, ketabahan ketika mendapatkan perintah dari Allah, meskipun perintahnya itu sepertinya sangat susah, tapi kalau kita niatkan hanya untuk mencari ridho Allah, pasti Allah akan menolong kita, memudahkan kita untuk melaksanakan perintah tersebut. Semoga kita bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Ibunda Hajar. Dan semoga kita mudah untuk melaksanakan semua perintah dari Allah. Ingat, kalau kita sudah berniat bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah karena ridho, karena ingin mendapatkan kasih sayang Allah, Allah pasti akan memudahkan kita. Demikian teman-teman, kisah dari Bu Ika, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.